Om Swastiastu, Bapak Ibu. Selamat pagi yang terhormat Bapak Iko Mang Purwate, SPD MPD, karena galah sampun menunjukkan jam 10. Kita mulai manten acara kita hari ini. Ring parikrama pelatihan lan lomba penyusunan media pembelajaran berbasis TIK, mapel matematika, dan IPA jenjang SLB, SMA, SMK sebali. Sedurunge tiang matur, tijang saneka pertama kita nunas pangampura retat kala mali bos-bos titiang ken ngangge bahasa Bali sane patut riantukan mangkin ring Rahina Waraspati iraga sareng sami manut ring praram gubernur Bali wajib nganggen bahasa Bali. Ring Rahina mangkin Waraspati 24 September 2020 iraga sareng sami kecunduk malih ring pelatihan ring Rahina terakhir, Rahina kaping sio dengan materi pengenalan aplikasi multimedia interaktif dengan narasumber Bapak Iko Mang Purwate SPD MPD. Bapak Iko Mang ini merupakan perwakilan dari MGMP TKI jenjang SMK Provinsi Bali sekaligus guru ring SMK Negeri 1 Mas Kabupaten Gianyar. Pak Komang Purwate Nika lahir di Bali tanggal 16 Desember 1986. Guru pada SMK Negeri 1 Mas Kabupaten Gianyar, admin sistem informasi juga di SMK 1 Mas Ubud, tim data. Jadi Pak Komang ini merupakan tim data Dapodik, tim ahli Dapodik di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, pengembang manajemen penilaian digital SMA, Korwil Satgas Data Direktorat PSMA, pembina FASDA Direktorat SMK, tim reviewer Dapodik, Setdijen Dikdasmen, dan pengembang model sudah tingkat expert. S1-nya merupakan pendidikan matematika, jadi pas kali niki Bapak Ibu yang mengampu mapel matematika, S1 Pak Komang Purwate merupakan pendidikan matematika Undiksa, sedangkan S2-nya penelitian dan evaluasi di Undiksa juga. Mungkin sekian pengantar dari Titiang, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Komang Purwate untuk melanjutkan. Sebentar kami oper dulu presenternya Pak Komang. Ampun, Ji. Sampun Pak Komang. Oke. Semua, Ji. Siap. Bapak Ibu jangan lupa mengisi daftar hadir nggih. Link daftar hadir maljebos tiang share. Oke, yang awali untuk puji pangasuti pangajari Om Swastiastu. Sukses untuk galah Ji, yang rekan-rekan dinas pendidikan, makin tiang kecunduk ngiringin ide dane melajah gitu, melajah hindi H5P. Niki ampura dumun kita rekan-rekan ring matematika yang pengurus MGMP di matematika juga sebenarnya. Cuma niki mungkin dibajak sebentar sama TKI SMK karena kita ingin mengembangkan juga konten. Oke, nanti ampura juga, nanti bahasa tiap mungkin nyampur-nyampur biar kita lebih gampang memahami. Sebenarnya mungkin kita akan membahas tentang H5P yang mungkin tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak teori nanti,
kita langsung praktek saja nanti kebanyakan, karena memang beberapa hal saya juga tidak tahu teorinya seperti apa, tetapi bisa kita praktekkan begitu. Oke. Jadi kemarin Tiang sempat diskusi juga dengan Pak Timurang Kamajaya, rekan yang lain juga kita diskusikan bahwa pada satu kondisi kita perlu meningkatkan konten atau ya level pembuatan konten yang kita susun nih. Karena kemarin dominan kan saat ini Dika membahas tentang video. Nah, yang kita bahas sekarang ini lebih dari sekedar video. Oleh karena itu kenapa ditaruh di bagian belakang? Dengan tujuan sebenarnya nanti saat membangun atau membuat video itu atau media pembelajaran, nanti rekan-rekan bisa mempersiapkan konten itu untuk proses atau ya persiapan konten yang lebih lanjut. Dalam hal ini dari konsep multimedia kita akan bergeser ke hypermedia. Jadi menggabungkan semua konten-konten yang ada, tetapi saat membuat konten yang sekarang kita sudah persiapkan untuk itu. Jadi biar teman-teman tidak bingung, sekali lagi biar teman-teman tidak bingung, apakah nanti lombanya saya akan gunakan H5P atau enggak misalkan. Bukan masalah menggunakannya, karena memang nanti yang dimintakan berupa video, tetapi video itu sebaiknya dipersiapkan juga untuk pengembangan lebih lanjut. Jadi skenario-skenarionya disusun agar konten rekan-rekan itu bisa ya dibuat lanjutannya begitu. Oke. Jadi yang ambil topik Niki mengenai pengenalan aplikasi multimedia interaktif H5P. Kurang lebih waktunya 1,5 jam ya, Ki? 1,5 jam untuk teori, 1,5 jam kita tanya jawab, Pak. Oke, berarti semua, Pak. Oke. Ya, tadi perkenalan ampun. Tapi menurut yang tidak penting nih, Ki. Apapun yang tahu karirnya, kalau tidak bisa membagi informasi ke rekan-rekan juga percuma. Jadi nanti kita lebih banyak diskusi, mudah-mudahan bisa saling berbagi. Yang pasti mewujudkan Bali yang memiliki SDM yang unggul nih, pasti bisa kita lakukan. Nah, mengenai konten interaktif, jadi kalau yang kemarin kita membahas konten interaktif berupa audio, video, animasi, maupun game, yang memang melibatkan ada peran atau interaksi user di dalamnya. Lebih lanjut lagi, jadi kalau kita bahas tentang audio, video, atau animasi itu interaktifnya, objeknya itu sederhananya bergerak, kemudian di dalam pikiran kita, di dalam otak kita begitu, ada semacam pemicu penyimpanan seperti katalis begitu. Jadi kalau misalkan hanya informasinya berupa teks, misalkan tentang kemarin yang bahas tentang metamorfosis begitu, kalau hanya membahas tentang teorinya, mungkin otak kita menyimpan memori itu atau pikiran siswa menyimpan memori atau pengetahuan itu ya sekedar informasi, tetapi saat kita tambahkan dengan konten, dengan suara misalkan pertama, maka itu menjadi katalis, menjadi pengingat yang lebih. Begitu juga kalau berupa dalam bentuk video, itu akan lebih mengingat, atau berupa gambar. Jadi itu sebagai alat bantunya. Nah, tahapan berikutnya, atau tadi itu interaksinya dari objek, dari media ke siswa, dari satu arah. Nah, langkah berikutnya mengenai konten interaktif, kita akan buat dia dua arah. Jadi media itu yang hilangkan background-nya biar cepat. Jadi media nih selain memberikan interaksi ke user, stimulus begitu, jadi direspon oleh user dan dibalas lagi oleh konten gitu. Jadi lebih interaktif dan pengalaman belajar siswa itu akan semakin lebih lengkap informasinya. Nah, itu yang akan kita buat nanti. Yang akan coba berikan contoh. Banyak jenis, banyak aktivitas yang pasti dengan perkembangan gadget yang sekarang ini, aktivitas ini semakin ya pasti bisa digunakan. Tetapi menjadi catatan bahwa Niki memang sistemnya online. Jadi memang konten yang rekan-rekan buat itu akan ditaruh di suatu tempat, di hosting kah atau blog atau segala macam, atau di LMS yang nanti itu ya hanya akan menjadi interaktif saat itu ada koneksi internetnya. Kenapa kemudian kita
Izin Pak Kemang. Nggih, Ini slide-nya ada ngeblok abu-abu di bagian mana itu? di interaktif course ini dah. Saya foto ya. Oh, nah ada. Ya, ya. ah, Dinaikin gitu Pak. Siap Pak. Makasih Pak. Beres Pak. Dapat Webex-nya. Ya, ya, sip. Makasih Pak. Nggih, Nika, tiang lanjut. Jadi kenapa kemudian harus online? Karena memang sekarang Nika ya sudah bukan isu lagi sistem yang offline Nika. Sistem offline itu masih akan digunakan oleh user itu sekitar 20 sampai 10% nanti. Yakinlah kemudian se-Indonesia itu akan terkoneksi semuanya. Jadi saat rekan-rekan misalnya nanti mengembangkan konten yang offline dengan pertimbangan keterjangkauan, paling hanya bertahan setahun 2 tahun. Tetapi saat sistem itu dibuat 3 tahun lagi, dia akan menjadi out of date, ketinggalan gitu. Jadi ya lebih baik dari sekarang aja kita buat yang online, karena itu akan menjadi pemicu juga. Karena mau tidak mau peserta didik perlu mempersiapkan dirinya dengan teknologi. Walaupun memang kita dengar isu, pasti ada isu koneksi internet kurang segala macam. Tetapi itu sudah jadi kebutuhan sekarang. Sama seperti dulu orang tua yang sempat cerita mengenai dulu ada keraras istilahnya. Tidak ada buku, mereka menggunakan keraras. Tapi saat kemudian buku itu diwajibkan, semuanya pakai buku, akhirnya bergeser begitu. Jadi inilah revolusi yang terjadi, perubahan itu. Jadi sehingga saat kita menggunakan konten ini, apakah harus online, terkoneksi internet, sebenarnya itu tidak menjadi masalah sekarang. Masalahnya sendiri adalah di kontennya itu sendiri. Jadi sementara sisihkan pikiran mengenai online atau offline begitu. Oke, yang lanjut teman. Nah, ragam aktivitas interaktif itu cukup banyak sebenarnya yang ada di H5P. Kenapa yang pilih H5P? Karena memang Niki yang mainnya dari sistem yang terintegrasi. Saya akan lebih memilih sistem yang terintegrasi daripada sistem yang mungkin bagus tetapi dia hanya bisa berdiri sendiri. Contohnya, saya memang tidak menggunakan misalkan Adobe Captive atau apa yang kemarin buat aplikasi interaktif itu, saya tidak akan menggunakan itu karena memang itu hasilnya akan berupa offline. Integrasinya saya sulit. Integrasi dalam artian bukan hanya aplikasi itu bisa ditaruh di website, tidak. Integrasi itu bukan sesederhana itu. Tetapi misalkan saat siswa, rekan-rekan contoh nanti membuat atau ya memasangkan, jadi ada organ tubuh, gambar organ tubuh, ini tulisannya jantung, hati segala macam, siswa itu geser-geser posisinya. Nah, kita perlu tahu sebenarnya apa pertama kali yang dilakukan oleh siswa, pukul berapa dia mengerjakan, apa yang dikerjakan, berapa kali dia mencoba, seberapa sering dia benar, seberapa sering dia salah. Di bagian apa yang benar, di bagian apa yang salah, itu akan menjadi informasi yang sangat berharga sekarang. Jadi integrasi itu justru di bagian itu, bukan hanya sekedar aplikasi ini di-download sekian kali, bukan itu. Jadi perlu kita pikirkan dari sekarang. Nah, mengenai ragam aktivitas interaktifnya, nanti kita coba secara langsung di H5P. Dari kuis bisa masuk. Kuesioner, speak word. Saya suka speak word ini. Speak word ini tapi yang bahasa Inggris nih ya. Sayangnya cocok untuk teman-teman di bahasa Inggris. Jadi kalau yang belajar pronunciation bahasa Inggris. Drag and drop tadi yang saya ceritakan, drag and drop. Drag the words. Drag the words ini kalau seperti ini teman-teman bahasa Inggris biasanya lagi nih. Atau ada satu paragraf, ada bagian-bagian yang kosong, siswa mengisi. Ada essay, speak the word set. Kalau speak the word set ini kalimat. Summary ini bagus sekali. Jadi terkadang kita lupa memberikan atau meminta siswa menyimpulkan suatu materi. Sistem digital ini jarang yang lihat yang mampu membuat atau meminta siswa untuk menyimpulkan. Nanti di sistem ini bisa kita buat kesimpulan, timeline, true false question, virtual tour 360.
Ini asik, cuma memang perlu gambar yang 360, kayak main game nanti. Jadi bayangkan nanti, oh ya nanti aja deh, kalau 360 biar langsung aja. Find the hotspot itu ada gambar, kemudian nanti siswa diminta, tunjukkanlah bagian putik misalkan. Gambar bunga, bagian putik, dia klik begitu. Find the word itu pencarian kata-kata, cocok untuk anak-anak yang baru belajar kata bahasa Inggris misalkan. Mereka mencari nama-nama warna, begitu bisa. Flashcard. Nah, interaktif video, ini yang nanti kita akan pelajari. Course presentation. Push to speak, ini bukan ini ya. Ini menjawab dengan suara. Jadi ada soal, siswa itu tinggal ngomong dia. Nanti dikenali langsung. Tadi image hotspot sudah. Image juxtaposition. Ini perbandingan after and before biasanya menggunakan. Jadi kalau after and before, kalau contohnya nanti organ tubuh manusia, organnya ada, tubuh luarnya, kemudian nanti kalau digeser-geser seperti ada tulangnya kelihatan. Nah, ini ada h5p.org. Dan hubungannya dengan materi materi yang dipelajari sekarang itu adalah semua konten ini, hampir sebagian besar, bukan semua sih, hampir sebagian besar, itu nanti bisa kita kawinkan dengan video yang rekan-rekan buat. Tentunya dengan skenario yang sesuai juga. Ya. Nah, ini contoh report yang Tiang sampaikan tadi, baru contoh sederhana sini. Dia berapa jam belajar, berapa menit dia belajar, kapan dia lakukan, di hari apa, di pukul berapa, seberapa tahapannya begitu. Tapi memang kalau ini hanya bisa kita manfaatkan kalau memiliki Learning Management System LMS. Jadi kenapa kemudian kita perlu dorong juga sekolah ini yang membangun LMS-nya. Kalau Google Classroom nggak bisa lihatnya seperti ini. Karena semua aktivitas kita itu ada di Google. Oke, apa itu H5P? Ini adalah konten interaktif berbasis hypermedia dengan teknologi HTML5. Jadi dia ada JavaScript-nya juga yang memuat berbagai macam konten interaktif. Oke, nggak terlalu banyak paparannya. Kita langsung saja. Oke. Rekan-rekan bisa akses di h5p.org. Seperti yang taruh di chat saja. Di h5p.org. Kita mulai dari contoh. Jadi contoh biar ada pancingan. Example and download. Contohnya, contoh yang nanti teman-teman pakai itu di interaktif video. Siapa sih? Nah, ini ada contoh video yang play. Suaranya masuk, Ji? Aman, Pak, aman. Aman. Oke. Ini kurang ini ternyata. Saya perbesar aja. Saya ulang. Oke. Jadi ada video. Ada video, kemudian di dalam video itu bisa kita taruh satu tombol yang akan menampilkan konten statis. Jadi seperti teks, gambar, segala macam. Kemudian video bisa dilanjutkan. Oke, jadi di dalam video itu juga bisa kita buat kuis yang langsung dicek sama siswa, dicek sama sistem, kalau benar, lanjutkan. Videonya kemudian berlanjut. Kalau tadi kalau soalnya bisa dipilih tanpa, soal bisa dikerjakan tanpa, atau tidak dikerjakan, videonya jalan begitu. Saya ulang, kalau yang tadi, videonya jalan, kalau soalnya saya nggak pilih, nggak apa-apa. Jadi dia di skip gitu. Tetapi bisa disetting juga, nanti videonya akan berhenti saat ada pertanyaan seperti ini. Jadi berhenti, muncul pertanyaan. Highlight the ingredient that has been added so far. Jadi apa saja yang sudah tadi ditambahkan, saya coba jawab, salah. Kalau salah, tonton lagi, kamu nggak memperhatikan dengan baik tadi, maka akan diulang videonya.
Jadi video yang rekan-rekan buat juga bisa dibuat seperti ini. Ya skenarionya, misalkan mau menjelaskan tentang sesuatu, jeda sedikit, berikan pertanyaan. Blueberry and strawberry. Oke, kalau benar, baru lanjut. Nah, ada soal lagi, soal yang lain berupa fill in the blank. Jadi ada kata-kata, kotak kosong ini yang diisi. Nah, ini saya lupa nih. Jadi bisa disetting bahwa nanti kunci jawabannya bisa dilihat begitu. Oke, coba kita lihat. Asal isi ya. Oh, ini harusnya isinya blueberry, milk, cookies. Bisa dilanjut lagi. Tapi ingat, nanti jawaban juga akan tersimpan di sini. Oke, saya lanjut dulu. Oke. Kemudian tipe soal yang lain, drag and drop. Tadi itu isinya apa saja ya? Misalkan saya asal aja isi ini. Isinya 3. Oh, cuma 2 yang benar. Jadi harusnya 1. Jadi ada soal drag and drop yang bisa kita buat di sini. Lanjut dulu. Ada teks yang lain lagi. Bahkan kalau di sini bisa kita buat video dalam video gitu. Jadi kalau ada cuplikan video besar atau ada video yang umum, kemudian bisa kita buat nanti video kecilnya. Contohnya menjelaskan tentang, kalau di matematika menjelaskan tentang trigonometri begitu. Menjelaskan trigonometri, masih ingat nggak tentang segitiga siku-siku? Kalau tidak silakan klik. Jadi nanti di bagian kanan muncul tombol, diklik sama siswa muncullah kemudian video segitiga siku-siku misalkan yang relatif singkat waktunya. Nah, bisa kita buat seperti itu. Nah, dan yang paling penting ini yang terakhir, yaitu summary. Jadi, siswa setelah menonton atau menyimak materi tadi, mereka diminta menyimpulkan. Kesimpulan di sini berupa pilihan. Diberikanlah beberapa pilihan simpulan. Saat siswa benar itu dia mendapatkan poin. Mana yang pertama kali dia pilih, itu akan mendapatkan poin. Oke, jadi progresnya 1. Kalau dia asal jawab, poinnya berkurang. Tetapi dia masih bisa memilih mana kesimpulan yang benar. Oke, jadi poinnya 1/3 karena tadi cuma 1 yang benar, tetapi semua kesimpulan ditaruh di sini. Jadi ini yang menurut saya sangat penting, karena sering sekali kita membuat video pembelajaran. Anak silakan lihat videonya, kemudian suruh buat tugas. Belajar itu menjadi tidak bermakna. Hanya kita ngasih materi, tugas gitu misalkan. Menjadi tidak adil sebenarnya. Maka di sini peran teknologi interaktif itu sangat diperlukan. Nah, di bagian akhir, kalau rekan-rekan menggunakan LMS, Learning Management System, kalau LMS yang bisa, seingat saya 3, Blackboard, Canvas, Moodle. Kalau Google Classroom nggak bisa. Google Classroom itu bukan LMS. Oke. Nah, ini jawaban bisa dikirim, submit answer, maka kita mendapatkan jawaban nanti. Ya, sekalian ada pertanyaan, apakah ada require minimum? Tidak ada, karena itu semuanya di website. Semuanya di website. Nggak perlu install aplikasi, nggak perlu sama sekali, semuanya di website. Oke, jadi ini salah satu contoh kalau oh ini ada lagi nih, kita coba lihat. Ini ada video yang lain. Ini agak lebih panjang ini. The game of farm animal sound. Click on the animal that makes this sound. Pak Komang, izin Pak. Yeah. Ini videonya di YouTube Pak ya?
videonya bisa diupload sendiri, jadi videonya di belakang, soalnya di atas gitu. Itu makanya tadi saya lihat ada logo YouTube soalnya. Jadi Bapak Ibu kan bisa kalau next levelnya bisa ditambahkan gini lah kalau sekarang videonya udah jadi gitu loh. Ya. Itu semua. Jadi memang seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa saat pembuatan video perlu dipertimbangkan bahwa video yang rekan-rekan nanti buat tidak hanya berhenti sampai di sana. Bahwa dipersiapkan juga itu bisa dibuat evaluasi di dalamnya. Tidak kemudian rekan-rekan nanti ini video, ini soal gitu. Pisah. Tetapi dalam proses pembelajaran, dalam proses nonton itu dia langsung kita cari tanggapannya. Dia di 30 detik tadi dia paham nggak apa yang kita maksudkan. Jadi seperti ya ini interaktif. Misalkan seperti kita menjelaskan anak-anak bla 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 gitu. Kalau ini contohnya begini ya, kalau saya matematika. Bangun datar yang memiliki sudut 90 derajat salah satunya dalam 90 derajat salah satunya persegi. Ada contoh yang lain. Nah, itu saat kita mengumpulkan itu muncullah kemudian soal, siswa tinggal milih segitiga pilihannya, kemudian persegi panjang. Nah, kalau dia jawab persegi panjang, dapat poin 1 gitu. Jadi lebih interaktif di sini. Oh no, that wasn't the right animal. Bentar. Click on the green arrow if you'd like to try again. Click on the animal that makes this sound. Keras sekali suaranya. Which animal is it? Here's the sound again. Ya. Jadi tadi ada suara ya. Nanti saya berikan contoh yang lain deh tentang suara. Kemarin Aji juga saya udah kasih tahu ininya, linknya. Nah, itu salah satunya interaktif video. Kemudian yang lain yang menarik ya. Jadi interaktif video itu nanti bisa kita tambahkan soal, bisa tambah ya soal drag and drop informasi segala macam. Nah, ini sisi interaktif yang lain seperti contohnya memory game. Jadi memory game itu ya kalau teman-teman masih ingat ini. Nah, jadi seperti ini. Ya. Jadi ini memory game. Dan kalau contoh ini kemarin saya buat di bentar, saya bukakan LMS. Jadi kalau yang punya LMS bisa langsung tambahkan aja di sini. Contohkan yang kemarin saya buat. Oke, jadi kalau ini ada materi, ada teks, kemudian ya ini gamenya di bawah. Sekali lagi hubungannya dengan video apa? Ini sisi lain ya, jadi jangan langsung dipaksakan. Nanti video nanti saya jelaskan lagi. Ini salah satu contoh menggunakan H5P. Nah ini jadi ada cara saat gambar itu diputar dia ada suaranya. Ini kebetulan saya buat, pasangkanlah dia mana yang saat menjadi larvanya, mana ininya gitu. Jadi ini saya buat misalkan ini suara nyamuk gitu. Kalau kupu-kupu mana ya? Oh ini. Kalau kodok sama ini. Nah, itu suaranya saya bikin langsung tadi kemarin. Jadi nggak perlu rekam segala macam, ambil gambarnya pakai suara sendiri. Nah, itu salah satu contoh, baru contoh. Kemudian ada yang mana ya? Speak the word kalau nggak salah. Kalau speak the word ini menggunakan hanya bisa menggunakan Google Chrome browser karena dia memanfaatkan teknologinya dari Google, jadi penerjemah bahasa. Misalkan 2 tambah 2, 4. Ya, saya jawab 4. Saya nggak ngetik jawabnya, tapi dengan ngomong. Tidak hanya angka, tapi kata-kata lain dalam bahasa Inggris yang bisa dijawab. Jadi anak-anak bisa rekan-rekan buat nanti ya sekaligus menjawab, sekaligus berbicara begitu.
Nah, ini menggunakan Speak the Word. Nah, yang lain lagi Virtual Tour 360. Nah, kalau Virtual Tour 360 ini saya suka sekali nih. Nah, ini teman-teman SMK mungkin. Ya benar, pas ya SMK ya. Coba kita lihat. Ini ada Virtual Tour 360. Jadi ini menggunakan kamera 360. Kameranya khusus memang. Kamera 360 kalau harganya masih di bawah 3 jutaan lah. Makanya ini bagusnya sebenarnya sekolah yang punya kamera. Kita lihat. Nah, ini ada bengkel. Kemudian ada bengkel. Bagian sini kita tinggal klik. Nanti saat kita klik, muncul gambar yang lain. Oh, dari sini kelihatannya seperti ini. Oh, di meja ini ada apa sih? Oh, ini. Jadi dokumen itu adalah di penjelasannya. Buat teman-teman yang mengajar di, kalau ada SMK yang di front office biasanya. Jadi 360 dari atas sampai bawah, kemudian anak-anak bisa tahu. Berbeda dengan virtual reality, VR beda. Kalau VR itu kan dia pakai smartphone, gerakan smartphone, pandangan kita bergerak. Tapi kalau yang ini arahnya nanti ke sana, tetapi kita gerakannya dengan mouse atau dengan di drag saja. Membuatnya sebenarnya nggak sulit, tinggal nanti foto 360 per bagian, nanti kasih penjelasan di bagian sini, ditaruh spotnya ini. Nah, ini kan bisa dibuat video juga. Cara penggunaannya gimana. Jadi teman-teman yang ingin mengembangkan media, video yang tadi, mungkin yang video, itu justru masuk di dalam konten ini. Jadi jadi bagian begitu, tidak berdiri sendiri. Nah, ini memang kita sebut sebagai konten yang hypermedia, dia gabungan dari beberapa media. Kalau kita di matematika, ini saya juga masih nyari pola nih. Mungkin saja kita bawa ke matematika tradisi, saya entah apa sebutannya. Jadi misalkan di bagian di pura begitu. Saya kemarin pinginnya buatnya di Gua Gajah sebenarnya. Di Gua Gajah, di sana ada goa dengan berbentuk setengah lingkaran, bagian atas kemudian persegi. Di sana dikasih tik, ini tersusun dari bangun datar, bla 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 gitu. Klik bagian itu ada penjelasan videonya, keluar lagi. Bisa, misalkan kalau klik di mulut goa itu dia masuk ke dalam goanya, nanti difoto juga di dalam goa. Bahkan bisa kita hitung, bisa buat misalkan tinggi di lorong gua berapa gitu misalkan, dia menggunakan trigonometri kalau di bawah. Nah, itu bisa dibuat dalam bentuk soal juga. Ini kebetulan kan baru gambar. Jadi bahkan di dalam bagian ini kita bisa buat soal. Jadi kalau ini kan baru gambar, teks, nanti bisa kita buat dalam bentuk soal. Jadi di bagian tadi saya sebutkan di mulut gua misalkan ada pertanyaan, kapankah kemudian tahun berapa pura ini dibangun itu misalkan, nanti ada pilihan objektifnya, tinggal dicentang sama siswa dapat poin. Nah, ini Virtual Tour 360 perlu alat memang, tetapi ini satu arah yang lebih, jadi memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Jadi mereka lebih bisa bereksplorasi di sini. Nah, oke. Saya rasa sekian dulu untuk pengenalan awalnya, biar teman-teman sedikit tertarik sebenarnya. Oke, ini sekalian saya jawab. Kalau misalkan, kalau yang Speak the Word itu hanya bahasa Inggris, karena sementara dia masih menggunakan engine-nya dari Google. Settingan untuk bahasa Indonesia belum ada, kecuali di smartphone kita. Jadi media 360 itu tidak harus di PC, pakai HP juga bisa. Teman-teman tinggal ya coba aja kalau yang pakai HP ini di akses saja coba. Pengalaman saya kemarin bisa di drag-drag kok di smartphone kita. Tetapi dia perlunya di drag, bukan ini. Jadi apa? Seperti VR itu digerak-gerakkan enggak? Nah, oke. Jadi bagaimana sekarang cara membuatnya ini? Oke, saya ulang.
Untuk H5P bisa dibuat di sini. Jadi integrasinya ke 6, Canvas, Brightspace, Blackboard, Moodle, WordPress, dan Drupal. Jadi kalau yang CMS, WordPress bisa. Kalau yang LMS ini yang bagian atas. Jadi kalau hanya untuk membuat saja, bisa kita di sana buat. Berarti apakah kita akan menginstal tools-tools ini? Enggak juga. Nanti ada layanannya, layanan terbatas tetapi nanti saya akan berikan. Nah, tentunya memang karena keterbatasan ini nanti rekan-rekan harapannya sih memang nanti ada di sekolah sendiri. Dan kemungkinan ini baru diskusi sih nanti dengan Aji juga di Kamajaya. Mungkin ke arah ke depan kita akan coba buat konten yang berbagi. Jadi sekarang baru pancingan aja ya, Ji. Betul Pak. Sekarang kita pancing aja. Bapak Ibu guru ini biar tahu dulu. Kalau udah tahu, tertarik, pasti nanti belajar. Nanti kita dukung lah. Ya. Dengan pelatihan-pelatihan next. Karena Disdik juga sudah punya LMS-nya juga. Iya, kita mau kembangkan juga. Cuman ini Pak masih kepung-kepungan sama kerjaan lain, jadi belum terurus LMS-nya. Yang pasti sudah punya. Tadi tinggal kita pas saja. Siap, Pak. Oke, siapa Kemang? Ya, oke, kembali. Sekarang cara membuatnya sebagai apa ya? Saya ulang lagi. Karena tugas rekan-rekan kan nanti lombanya juga di video. H5P ini lanjutannya. Nah, tadi saya sebutkan sistem ini free sebenarnya kalau H5P. Ini free saat rekan-rekan menginstal di sistem sendiri. Jika apakah di WordPress, apakah di Moodle atau di Canvas, teman saya tuh Ika udah pasang dia di WordPress, udah dicoba. Nah, bisa. Dan kalau berbicara mengenai WordPress Moodle ini, harusnya sekolah yang punya. Minimal WordPress lah, karena WordPress itu bisa digunakan untuk website sekolah. Jadi, kalau saya dibuat, alasannya saya nggak bisa ini, sekolah nggak punya ini. Kalau hanya sekedar website yang berbasis WordPress, sekolah nggak punya, misalkan, itu mustahil saya sebutkan, karena sebenarnya dananya ada. Tergantung will-nya sekarang, keinginannya. Oke lah, itu memang kasus kita sekarang. Nah, kembali untuk mencoba sekali lagi untuk mencoba kita akan menggunakan di h5p.com. Teman-teman akan mendaftar dulu di h5p.com. Oke, dan ini websitenya memang free 30 hari trial. Ingat, di dunia teknologi, di dunia internet, tidak ada yang gratis. Tidak ada yang gratis. Jadi kalau berbicara, saya pakai ini, saya pakai itu karena gratis, itu tidak ada. Ada sesuatu yang ditukar, pasti. Ada sesuatu yang ditukar. Ada yang proses transaksi yang berjalan di sana. Ya paling tidak bahwa kita tidak mengeluarkan dana memang secara langsung. Nah, untuk bagian H5P ini free trialnya 30 hari. Free trialnya 30 hari. Untuk belajar kita bisa gunakan ini. Kalau teman-teman nanti lebih tertarik, coba nanti harus punya servernya sendiri, atau paling enggak blognya atau web sekolah yang berbasis pada WordPress. Kalau enggak nanti bisa pakai LMS nanti yang dibuat di Disdik. Siap Pak. Iya. Siap. Boleh di-share link itu? Boleh. Jangan dulu Pak. Belum diapa-apain tuh. Oh, belum diapa-apain. Masih belum. Ya betul. Nanti kalau sudah ready kita umumkan ke Bapak Ibu. Nah, itu nanti udah ready. Udah sih. Nah, oke. Jadi di h5p.com kita sign up. Teman-teman silakan sign up. Tinggal jadi mau ditaruh datanya di mana? Saya sih pilihnya di Amerika. Kemudian first name, last name, kemudian sama site-nya.
Karena sebenarnya kalau ini berbayar ya nanti dikasih website sama dia. Kemudian setelah site, isi URL subdomainnya mereka. Jadi kalau saya menggunakan komangpur.h5p.org.com misalkan, itu silakan diisi. Mana kemarin sebentar. Nah ini isi first name-nya, last name-nya, email, LMS-nya kalau ada, kalau nggak pilih other aja. Kemudian isi captcha-nya. Setelah itu nanti teman-teman mendapatkan aktivasi di email. Aktivasi di email nanti tinggal activate account. Menggunakan aktivasi account dan setelah itu akan terdaftar. Nanti kurang lebih di login seperti ini. Jadi setelah mendaftar nanti tinggal login. Ya, saya kebetulan login dan ini konten yang kemarin saya buat. Oh, sorry, ini salah. Saya salah akun ini. Saya logout dulu. Oke, nggak apa-apa. Oke, ini aja. Nah, jadi tampilan ini yang akan kita gunakan untuk membuat konten nanti. Ya, ini nanti pilihannya. Aktivitasnya ada di sini, jadi rekan-rekan bisa daftar dulu di h5p.org. Oke, yang akan Tian coba contohkan sekarang adalah membuat interaktif video. Oke, untuk interaktif video, sama seperti membuat konten yang lain, kita perlu membuat skenario sederhana dulu. Nah, jadi di sini saya memilih video yang ada di YouTube. Saya pilih video yang ada di YouTube. Saya pilih videonya dengan durasi yang tidak terlalu lama. Dengan video yang tidak terlalu lama, 3 menitan. Kemudian saya harus tonton semuanya. Dan setelah nonton lagi, balik lagi. Dan memastikan posisi dari konten yang saya inginkan. Misalkan, di menit ke-8 saya akan mengisi deskripsi awal. Apa yang akan dipelajari oleh siswa. Dengan keterangan, videonya di stop, setelah dibaca, baru lanjut. Dibayangkan ada video, jalan videonya, look, muncul pop-up. Di kali ini kita akan mempelajari bla 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 gitu. Siswanya lanjut, jalan, baru muncul pertanyaan. Nah itu. Oke, saya coba. Saya harap sih teman-teman sudah ada yang bisa mendaftar di sini ya. Oke, tadi sudah login. Bentar. Oh ya, ini konten saya yang kemarin. Ya, ini tampilnya sekali lagi ini trialnya 29 hari dan nanti bisa di backup kok. Jadi kalau di sistem ini saat kita membuat ini bisa dipublish juga. Jadi bisa dipublish, publish ke publik berupa link atau kalau saya kasih link seperti ini bisa dicek di chatting.
Data location-nya pilih yang terdekat aja, di Australia boleh, nanti di Amerika boleh. Temporary. Oke, temporary. Ya sambil menyiapkan ya, saya coba jawab dulu pertanyaan di sini deh. Oke, YouTube itu adalah video akhirnya. Jadi YouTube itu yang dibawa ke H5P, bukan sebaliknya. Mungkin sambil jawab ya Pak Komang. Jadi Oh, Bapak, jadi kalau misalnya yang di YouTube itu dari H5P nggak bisa dibawa ke YouTube. Kalau dibawa ke YouTube, soal-soal yang menutupi video itu nggak bisa keluar. Jadi sebaiknya dari YouTube yang dibawa ke H5P, nanti di H5P itu Bapak Ibu bisa tambahkan soal-soal, tambahkan penjelasan-penjelasan yang lebih memancing peserta didik atau pemirsa video itu untuk berinteraksi. Jadi mungkin gitu Pak Kemang ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tidak punya LMS, tidak punya Moodle, tidak punya WordPress, itu 30 hari sudah hangus istilahnya free trial-nya. Jadi kami sarankan Bapak Ibu untuk berkolaborasi lah, kalau tidak punya WordPress ya kerjasama dengan WordPress yang teman-temannya punya, atau nanti kita di sini juga sedang mengembangkan, cuman karena keterbatasan SDM di kondisi COVID ini, jadi agak lambat pergerakannya. Nanti kalau sudah ada, juga bisa Bapak Ibu manfaatkan. Mungkin tambah kalau gitu ya. Iya Pak. Ya, slot kita masih ada lagi dikit. Siap Pak. Nanti kita bersama teman-teman kreator di sana. Siap Pak. Boleh, bisa diatur lah. Oke, Tiang lanjut. Jadi tadi kontennya bisa di-share. Kalau misalkan ini udah mau habis nih, sebenarnya tinggal download aja. Jadi konten yang tadi yang kita buat itu bisa kita atur copyright-nya. Apakah ini bisa di-download oleh siapa saja? Nah, seperti ini ada tombol reuse. Reuse ini bisa kita download. Jadi selamatkan, buat aja di sana. Nanti selamatkan. Nah, terus nanti anak-anak kami gimana dong? Atau saya nge-share-nya di mana dong? Ya, sekali lagi, karena ini adalah rumah itu perlu tanah, ya nanti kita percari lahan yang lain, lahan yang baru gitu misalkan. Tadi berkolaborasi dengan teman yang lain. Atau nanti kita coba buatkan, kalau resource-nya masih ada, kalau hanya untuk menampilkan ini sih kayaknya nggak terlalu berat. Nanti bisa kita buatkan. Tapi sekali lagi, biar tidak membebani teman-teman, ini sebagai pengenalan awal dulu. Jangan kadang mikirnya terlalu jauh, nanti begini, nggak usah. Coba dulu lihat potensinya, kalau bagus, sebaiknya memang dibangunnya di sekolah, bukan pribadi. Sekolah. Karena mau tidak mau sekolah harus melakukan pengembangan. Oke, kembali. Nah, sekarang kita akan mulai, Tiang akan mulai. Jadi ini adalah video yang akan kita gunakan. Setelah itu Tiang tonton video, saya taruh, kemudian posisinya itu materinya atau pertanyaannya ada di mana. Oh ya, mumpung saya ingat, untuk teman-teman matematika nggak usah khawatir, ini support dengan LaTeX. Jadi kalau mau buat rumus matematika pakai LaTeX, aman. Jadi lebih cantik nanti kelihatan. Oke, kita akan mulai. Kalau sudah berhasil login di sini, silahkan di bagian dashboardnya, di all content, sebenarnya bisa juga di-share, tadi saya lupa nyampaikan. Jadi konten ini bisa di-share, jadi berkolaborasi begitu bisa. Oke, saya lanjut. Kita add content. Kemudian saat add content itu ada banyak pilihan. Untuk saat ini, yang akan coba interaktif video. Klik details. Kalau mau lihat demo, boleh. Tetapi kalau ingin menggunakan langsung pakai use saja. Ini lisensinya dari Meet. Oke, Tiang klik use. Teman-teman yang nanti merasa terlalu cepat,
bisa ditonton videonya nanti ulang. Karena kita efisiensi waktu ini. Nah, oke, sekarang untuk video bisa berupa upload langsung MP4 atau dari link YouTube. Nah, bisa upload, bisa link YouTube. Cuma memang ada kelemahan. Kalau dari YouTube, terkadang saat kita mempost materi, karena ini kebiasaannya YouTube, ada thumbnail video lain di bawah. Sedikit mengganggu sih, tetapi sebenarnya nggak terlalu penting juga. Selain menggunakan YouTube, rekan-rekan bisa menggunakan Vimeo. Tapi jarang kadang-kadang saya lihat teman-teman pakai Vimeo. Lebih familiar di YouTube. Oke, sekarang kita copy link YouTube. Linknya ini saja. Taruh di bagian paste YouTube link. Kita insert. Kalau mau ngedit copyright boleh. Saya tidak terlalu sering memodifikasi di sini, tetapi kalau teman-teman merasa ini perlu dibuat copyrightnya, silakan. Diambil videonya dari mana, begitu. Oke, dengan titel interaktifnya, interaktif trigonometri misalnya. Kalau mau ada poster boleh, kalau mau ada track atau subtitlenya boleh. Tapi kalau mau default yang standar, cukupkan. Jadi pertama adalah menaruh videonya, dia akan taruh di belakang layar, kita akan isi materi di depannya. Selanjutnya tekan add interaction. Oke, add interaction. Dan inilah interaksi yang nanti bisa kita buat, bisa kita tambahkan, bisa berupa label, teks, tabel, link, gambar, statement, pertanyaan, pernyataan, single choice, multiple choice, true, false, fill in the blank, drag drop, mark the word, drag text, crossword, navigation hotspot, free text question. Jadi ada sekian pertanyaan yang bisa kita buat. Jadi bukan hanya sekedar soal pilihan ganda. Kalau soal pilihan ganda dia akan acak nanti. Jadi kalau saya sendiri sih jarang pakai pilihan ganda, biasanya kita main drag drop. Nanti ya kita coba sesuai dengan kebutuhan lah. Nah di bagian bawah ada tombol play, Halo teman-teman. tombol play, ada tombol bookmark, ada navigasinya di sini. Kemudian nanti di bagian ini ada summary, ada speednya. Nah ini yang saya bilang, kalau kita pakai YouTube, kalau kita pause ini dia muncul bagian bawah ini. Ya enggak apa-apa sih, enggak terlalu. Oke. Sebelum lanjut, sebelum kita mengisi, saya akan setting bawah dulu behavior-nya. Behavior ini mau dimulai videonya di detik keberapa? Apakah autoplay? Apakah di loop? Apakah membuat settingan jawaban dimunculkan? Saya biarkan. Apakah diizinkan siswa untuk mengulang kembali? Kalau tidak, di strip aja. Atau apakah siswa tidak diizinkan men-skip video? Ini nih. Jadi kalau ini saya klik, siswa akhirnya harus menonton video. Tidak boleh kemudian, cari bagian soalnya aja, nanti drag, tidak boleh. Dia harus full nonton. Jadi kalau ini kita centang, prevent skipping forward in video, maka siswa tidak bisa skip materi. Oke, lanjut dulu, biar tidak lama. Nah, sekarang saya akan lihat skenario saya. Di detik ke-8, saya membuat teksnya. Di berupa deskripsi awal, siswa akan belajar tentang apa. Jadi, saya geser di detik ke-8. Detiknya cek aja di sebagian kanan ini. Jadi teman-teman kadang-kadang harus ya pelan-pelan ini gesernya. Nah, misalkan saya post di bagian ini dan saya akan isi dengan teks saja. Teksnya dua, berupa post video
atau berupa button atau poster. Kalau button dia kecil. Kita contoh button aja dulu dan pause video. Maka button ini akan muncul di detik ke-8 sampai detik ke-12. Oke, labelnya kita belajar apa? Oh, sorry ya, saya udah teksnya nih. Oke, tinggal copy. Sekalian nyoba latex, karena saya ingat saya bisa latex. Saya pakai kode COGS. Kalau teman-teman mau, kalau nggak bisa latex ya sama seperti pakai equation, nanti tinggal copy scriptnya aja. Saya cuma pengen buat sin alpha mana ini? Oke. Saya ingin cari latexnya. Di kode latexnya cuma segini. Saya taruh sekarang di bagian ini. Nah, jadi ini berupa button yang pause video. Kalau sudah, nanti di klik done. Nah, ini labelnya yang akan muncul saat diklik, baru kemudian dia jalan. Saya coba deh. Lagi dengan media matematika. Kali ini kita akan membantu. Oke, nah itu di stop. Saat kita klik nanti baru muncul ke bawah. Jadi kalau dia dalam bentuk button, dalam mode editing kita nggak bisa cek. Tapi kalau kita buat dalam bentuk poster, isinya langsung kelihatan. Nanti tergantung keinginan teman-teman. Nah, jadi kalau teks seperti ini, nah, bisa dilihat kan, bahasa teksnya langsung dirubah sama dia. Di kode matematikanya udah jadi tuh. Jadi bayangkan kemudian teman-teman membuat penjelasan tentang teori matematika. Kalau anak ingin mengetahui contoh soal yang lain, misalkan begitu, maka ya silakan lihat di sebelah kanan, tangannya ke kanan, ada tombol di sana, videonya berhenti, klik sama siswa, muncullah kemudian contoh soal. Bisa pakai gambar, bisa pakai latex begitu. Oke, kita lanjut. Ini kita anggap di sini aja, bagian ini aja biar nggak ganggu. Mr. John yang sedang dalam perjalanan. Nah, ini perhatikan, videonya atau soalnya akan tampil sepanjang durasi yang tadi kita buat. Jadi kalau misalkan, kalau tadi karena dia pause, harusnya sih tetap tidak terlalu lama tampilnya. Jadi cukup 2 detik saja. Karena dia sudah di pause. Nah, ini kalau dalam bentuk kalau dalam bentuk teks. Jadi informasinya dalam bentuk teks. Saya lanjut dulu nih sesuai dengan skenario. Di detik ke-149 ada pertanyaan, bagaimana aturan sinus tadi berlaku? Wah, sebentar. Ini saya harus buat nih. Kemarin saya udah punya sebenarnya. Oke, kita ambil acak aja deh. Mungkin kurang nyambung nanti kelihatan. Soalnya dalam bentuk drag and drop. Oke, saya buat. Kita coba buat. 148. Jadi setelah materi ada soal drag and drop. Oke, saya geser dulu. Bisa sebenarnya saat teman-teman menonton, ditonton kemudian ingin menandai bahwa oh ini bagian di sini bagus nih dikasih jeda begitu, bisa menggunakan tombol bookmark ini. Nah, ini bagian sini misalkan saya akan buat drag and drop. Pilih di sini drag and drop, tinggal diklik. Apakah berupa poster atau button. Saya pause video dari 146 ke 149.
50 misalkan, post video berupa poster, labelnya pindahkan gambar ke bagian yang bersesuaian. Oh, oke. Ini saya tidak siapkan kemarin. Tidak apa-apa. Sebagai bayangan untuk drag and drop. Jadi background-nya siapkan. Kemarin kalau tidak salah saya gunakan koordinat kartesius kemarin. Jadi bayangkan koordinat kartesius, nanti anak-anak memasangkan sesuai dengan titik koordinatnya. Sementara saya ambil asal dulu deh. Saya ambil acak dulu. Mohon maaf, saya ambil acak dulu. Oke, ini background gambarnya, ukurannya bisa disesuaikan. Saya perkecil aja. Oke, ini backgroundnya. Nah, kemudian drop down-nya dibuat di sini. Nanti mau taruh di mana gitu. Labelnya. Kemudian drop zone itu hanya boleh ada satu. Oke, ini baru drop zone 1. Saya tambahkan drop zone 2. Labelnya tidak diisi. Jadi isi one elemen. Oh ya, kemarin itu saya isi dengan ini sebenarnya sudut itu kemarin yang saya buat. Tidak tersimpan dengan baik. Oke, kita gunakan ini saja nggak apa-apa. Kemudian saya buat gambar. Ambil gambar asal kemarin. Logo saja deh. Oke, ini gambarnya. Satu. Nanti zonanya di zona 1. Jadi nanti tinggal di drag begitu. Kemudian tambahkan gambar 2. Silakan nanti teman-teman berimajinasi sedikit. Kira-kira konten apa yang bisa dibuat interaktif drag and drop begitu. Kalau di matematika kemarin saya buat waktu trigonometri ini sudut. Mana yang termasuk sudut ini, sudut itu gitu. Jadi itu bisa digeser-geser. Oke. Ini behaviornya, enable retry, kemudian adaptifnya. Nah, adaptif itu ini ada lanjutannya. Kalau siswa benar, dia dibawa kemana begitu? Dibawa video yang mana? Kalau misalkan siswa salah, terus dibawa ke bagian yang mana? Jadi nanti pada beberapa tipe soal, kalau ada pilihan adaptivity, itu bisa kita setting, misalkan ya, 1 menit kita Bapak rekan-rekan membuat video penjelasan. Kemudian maksudnya sekarang ingin mengevaluasi 1 menit tadi, paham nggak siswa? Kalau siswa benar, misalkan lanjut materi. Kalau salah, action on wrong, dia dibawa ke menit, ke detik ke berapa? Pesannya apa? Tombolnya. Jadi karena dia salah, oh kamu karena salah, kenapa kamu salah? Karena salah jawab pada bagian ini, belum paham di bagian ini, dia dilempar. Jadi misalkan 10 detik pertama itu pendahuluan, detik ke-11 penjelasan sampai detik ke-30. Tentunya nggak sampai
apa 10 tidak dari detik ke 0 itu tidak kita mulai, tapi dari detik ke 10. Nah, itu bisa disetting di sini. Oke, saya coba. Nah, ini bisa digeser. Oke, ini kurang bagus ya. Karena tadi gambarnya belum bagus, belum siap. Oke, jadi ini tipe yang drag and drop. Misalkan berikutnya soal pilihan ganda. Detik ke 156. Oke, di detik 156 saya buat soal pilihan ganda. Nanti di sini tinggal pilih multiple choice. Berupa button biar lebih menarik deh saya buat dengan video pause di sampai menit kedua. Berupa button, labelnya soal 1 misalkan. Pertanyaannya, tinggal copy paste. Jadi biasanya pertanyaan yang berkaitan dengan video yang tadi. Ini atau jawabannya. Jawaban pada akhirnya karena di sini teks bisa dibuat dalam teks biasa, bisa juga dalam bentuk matematika. Jadi kita gunakan latex. Jangan lupa ini tidak ada optionnya ya. Jadi cuma pilihannya saja. Tentang correct. Nah, ini mode standarnya. Mode standar. Jadi, apa maksudnya mode standar? Mode standar pembuatan soal. Karena ada cara lain menggunakan, kalau kita menggunakan teks. Oke, sebentar. Oh iya, ini enggak. Oke, saya lanjut aja dulu. Ini digusur, add option. Oke. Kalau sudah disimpan. Oh, tadi salah nih. Oke, saya coba. Jadi soalnya akan ya berupa tombol seperti ini. Soal pilihan yang lain sama, saya mungkin akan skip dulu. Jadi kalau pemilihan soal itu ya tadi seperti tadi, hanya tinggal kita tentukan mana pertanyaannya, mana jawabannya. Kemudian, oh ini salah. Bahkan masih bisa kita setting di sini feedbacknya kalau ada, kalau benar atau salah siswanya. Kemudian behaviornya, apakah boleh diulang, apakah memunculkan kunci jawaban, kita hilangkan. Soalnya di sini dalam bentuk ya cek, otomatik aja. Saya tidak izinkan siswa kemudian menjawab ulang, dan soalnya diacak, randomize answer. Jadi di sini settingannya. Kalau salah, nah sekarang saya buat kalau siswa salah, action on wrong, saya akan bawa siswa ke detik ke 30 misalkan. Oke, saya done. Simpan dulu ya, jangan lupa nyimpan nanti biar tidak terlanjur off laptopnya, jadi nggak hilang. Oh, titelnya belum ada. Oke, itu baru sederhana. Kita belum bahas summary-nya.
Nanti kita lanjutkan dengan kesimpulannya. Karena tadi kita belum membuat kesimpulan. Oke, dulu coba kita tes sekarang. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media. Perhatikan ini di bawah nggak bisa kita geser nih. Jadi siswa harus nonton bener. Nah, muncul yang tadi. Wah, ini saya lupa naruh ini nih. Next. Oke. Ya, hilang. Wah, ini saya nggak terlanjur saya tidak setting ini ya. Tombol skipnya itu. Jadi ini kita harus tonton sampai akhirnya. Terus saya ubah aja dulu deh. Behaviornya saya hilangkan dulu. Behavior. Nah, ya, behavior setting. Event skipnya saya hilangkan dulu. Biar kita gampang. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman ingin publish ya dulu lah. Silahkan di setting biar. Nah, ini baru muncul tombolnya. Saya drag bagian sini. Ya. Ini saya agak kurang yakin tadi. Sepertinya tadi ada yang salah ini. Ini settingan saya masih ada yang kurang pas tadi. Nah, scroll yang tadi saya belum buat. Ya, drag and drop memerlukan kalau soal drag and drop tadi kita perlu dua kondisi. Pertama, posisi jawabannya di mana, terus objek yang akan ditaruh di mana. Kalau misalkan dia udah match, nanti dapat poin berapa, kurang lebih begitu. Oke, kita lanjut dikit. Nah, ini soal dalam bentuk button. Jadi kalau dia diklik baru muncul. Saya jawab salah. Nah, kan di detik ke-30 dia. Jadi siswa balik lagi dia. Nah, itu baru settingan soal. Jadi baru settingan soal. Kemudian summary. Oke, saya loncat ke summary. Kesimpulan. Kesimpulan. Oke, saya buat kesimpulan. Nah, tadi sebenarnya kalau di beberapa tipe soal, ini ada pilihan tekstual sama default. Kalau default dia dalam bentuk interface. Jadi kita naruh soalnya mana, jawabannya mana. Tapi kalau dalam bentuk teks, sederhana. Jadi kalau teks, mana yang pernyataan yang awal itu yang benar. Saya contohkan ya. Kalau tadi kan kita buatnya seperti ini. List statement mana yang benar taruh di bagian atas. Jadi kalau untuk kesimpulan, saya buat ini. Rupanya aturan sinus berbunyi gitu misalkan. Saya buat di bagian sini. Ya. Di introduction text-nya. Kemudian di statement pertama ini adalah statement yang benar. Saya buat. Oke, saya buat ini. Taruh di bagian atas. Statement berikutnya ini yang salah yang nanti diacak sama sistem. Oke. Atau kalau misalkan teman-teman ingin mungkin tidak suka tampilan seperti ini, bisa kita buat dalam bentuk tampilan tekstual. Jadi kalau tampilan tekstual ya sebenarnya kita cuma copy paste ini, copy paste. Baris pertama adalah jawabannya kesimpulan yang benar, baris kedua adalah kesimpulan yang salah. Saya buat dua kesimpulan di sini kalau nggak salah. Oke. Coba deh. Bisa nggak ya? Bentar. Baru statement 1, saya tambahkan statement lain lagi. Sebentar. Kalau nggak salah ini tinggal di enter saja, kemudian tinggal copy paste begitu.
Oke. Jadi baris yang pertama ini yang misalkan begini. Nah, kesimpulannya sederhananya begitu. Kemudian biasanya dimulai dari bagian akhir. Berapa detik sebelum berakhir, kesimpulan itu akan dimuat. Saya coba di 5 detik sebelum berakhir. Baik, saya simpan. Bentar, itu ada nggak settingannya? Ya udah. Kesimpulannya cuma tinggal membuat apa kesimpulan yang benar di bagian atas, kemudian pilihan yang lain yang salah. Coba simpan. Oke. Nah, nanti di bagian belakang ini, 5 detik sebelum berakhir, nah, open summary dialog. Kesimpulannya. Ya. Oke. Jadi ini kesimpulan yang benar, nilainya setengah, karena cuma benar 1 tadi. Nah, tadi ada pertanyaan kemudian sampai jalan. Ini bisa nggak dipublish ke publik begitu? Oke. Ini bisa kita publish. Jadi sebentar, sebelum ke proses publish, kita pahami ini dulu, bahwa konten ini dia ada variabel di dalamnya. Jadi variabel itu berupa jawaban soal siswa. Saat kita lepas dari Learning Management System, lepas dari LMS, maka informasi jawaban siswa tidak kita bisa dapatkan. Karena tidak ada gudangnya dia buat naruh hasilnya itu. Tetapi jika hanya untuk konten yang ya pembelajaran siswa, kita nggak penting nih tahu nilainya berapa begitu. Di Google Classroom pun ditaruh nggak bisa, atau di share di WhatsApp pun bisa. Jadi pada kondisi kita ingin mendapatkan feedback dari siswa, jawaban siswa apa, nilainya berapa, kita baru perlu rumah. Tetapi kalau misalkan hanya sekedar ya seperti game sederhana, yang video yang tadi, yang dimana kita tidak perlu tahu nih kemudian siswa nilainya berapa, ya bisa pakai WordPress atau di halimap.com ini, cuma terbatas nanti. Jadi nanti di bagian kanan atas ini ada tombol publish, tinggal di setting public berupa external code atau embed code. Kalau di Google Classroom bisa di embed, tinggal copy paste, taruh. Kalau ingin share di WhatsApp, tinggal copy link, ya taruh. Nah, sekarang nih saya coba share ke teman-teman linknya. Coba sekarang. Jadi ini tempat membangunnya dalam ke website. Saya ulang lagi, YouTube itu di belakangnya, di depannya kontennya ini. Ini kurang lebih. Nah, saya sekarang tunjukkan kalau di LMS bentuknya kayak apa sih? Kalau di LMS bentuknya kayak apa? Ini kebetulan saya tampilkan yang di sekolah saya. Untuk pengalaman, kalau masalah Halimap ini sebenarnya dia memang bagus. Dari segi siswa dia pengalaman belajarnya kalau saya lihat bagus lah. Siswa bisa lebih aktif lagi juga. Tetapi permasalahannya memang di gurunya nanti. Mempersiapkan kontennya itu ya tidak sederhana. Bisa, memang bisa. Tapi perlu persiapan. Tidak hanya sekedar naruh-naruh itu enggak. Ini misalkan kemarin saya buat game. Oh ini enggak. Ini ordo aja nih. Kurang. Oke, saya buat video tentang review ordo kebetulan. Jadi saya gunakan untuk review. Jadi saya ambil video, ada soalnya di sini. Hasilnya bisa saya lihat di
apa kemarinnya di bentar. Di report sorry, bukan di gradebook. Di gradebook saya cari H5P. Oh ya, di sini. Ini jawaban siswa. Rata-rata benar. Saya coba lihat apa yang dia kerjakan. Adelia Fibrianti ini. Bukan review. Oh ini, review materi dasar matematika. Saya cek. Ya, oh ternyata siswa ini dia rata-rata menjawab benar. Oke, jadi karena ini 10 ya semua benar. Saya pengen tahu ada yang jawabnya salah nggak? Gede Krishna, dia jawab apa nih? Kita lihat. Di bagian mana dia salah? Oh, di perkalian di bagian ini. Perkalian elemen ke-1, 3 adalah ya ini bagian ini dia salah. Jadi kita tahu nih bagian mana siswa salah, bagian mana dia benar begitu. Jadi nilai itu, skor itu bukan hanya sekedar oh dapat nilai sekian itu, enggak. Tapi kita bisa dapat laporan dari aktivitas siswa. Ada yang dapat nilai 8,57, bagaimana dia salah? Dari 7 soal dia jawab benarnya 6. Ternyata salahnya di bagian kayaknya ada yang kurang nih jawabannya. Oh, oke. Di bagian summary kalau nggak salah dia belum jawab. Nah, ini salah satu integrasinya. Hasil integrasi LMS dengan H5P tadi. Jadi, apa yang teman-teman buat itu nanti bisa diintegrasikan di bawah ke LMS. Tetapi kalau nanti misalkan contohnya dibawa ke Google Classroom, ya tidak bisa seperti itu. Dia lepas begitu. Hanya seperti ini jadinya. Jadi materinya cuma jadi satu, tapi kita nggak bisa tahu skor siswa ada berapa. Tetapi sekali lagi, saya kenapa menggunakan LMS dan H5P? Biar evaluasi itu tidak hanya sekedar ini materi tugas ataupun kuis, enggak seperti itu. Tapi saat dia belajar, kita berikan langsung kita evaluasi secara tidak langsung. Jadi penilaian saat proses pembelajaran sederhananya begitu. Oke, J, sementara sih yang rasa itu, oh iya, soalnya masih banyak. Mungkin kalau saya nggak dipancing nggak keluar nih. Kira-kira apa yang mau diketahui teman-teman? Ya, ini Pak Kemang, ada pertanyaan nih. Yes. Video yang sudah kita tambahkan, pertanyaan menggunakan H5P kan tidak bisa diunggah di YouTube, tapi bisa di-share di Google Classroom. Berarti kita bebas import video dari YouTube tanpa khawatir copyright kan ya Pak? Nah, cuman masalahnya kalau Ibu buat videonya, ambil videonya di YouTube tapi tidak dalam artian tidak dikonekkan dengan H5P, nggak nyambung kan susah juga. Jadi sebaiknya mungkin menurut Tiang, Pak Kemang, milih videonya juga yang bisa kita tambahin pertanyaan kan Pak ya, tidak asal semua video gitu Pak ya. Iya. Kalau kekhawatirannya masalah copyright, yang penting kita menginformasikan, dan ini kan juga tidak komersil, kita memanfaatkan ini untuk belajar, bukan untuk komersil. Jadi, tapi sebagai sebuah etika konten, ya cantumkan juga sumber YouTube dari sini. Makanya tadi di awal itu ada settingan copyright-nya, ini siapa videonya begitu. Tadi saya sebut yang sama. Tapi kita setting, kalau saya boleh tunjukkan lagi di bagian awal itu ada copyright-nya, materinya diambil dari mana, videonya dari mana begitu. Nah,
Nah, di sini bagian edit copyright ini. Source-nya dari mana? Source-nya sama ini aja. Kecuali kemudian kalau mau nonton Halimah ya, sedangkan pakai video lain ya, itu lain. Dan kemudian mengenai Google Classroom itu, saya ulang lagi bahwa Google Classroom itu kan halaman depannya, ruang kelasnya, isinya berupa video, bisa dari YouTube, bisa dari resource lain. Tetapi alangkah baiknya video itu kita tambahkan konten yang lebih interaktif. Jadi kalau cuma video sih nggak masalah di YouTube, nggak masalah. Tapi kalau mau lebih, mau aktivitas pembelajaran siswa, pengalaman belajar siswa lebih, kita bisa tambahkan bagian yang interaktif dengan contohnya Halimah-P. Bukan Halimah-P aja sih sebenarnya. Kalau saya boleh, ada namanya yang lain lagi, Edpuzzle.com. Itu khusus video interaktif, tetapi kelemahannya ini kalau nggak salah bisa di-share sama ini deh, sama Google Classroom deh saya. Coba dia. Saya udah lama nggak pakai. Kalau nggak salah bisa di-share dengan Google Classroom. Kita bisa bikin kelas di sini. Tetapi dia kelemahannya kalau nggak salah kemarin di jenis soal. Jadi dia cuma pilihan ganda sama apa gitu. Tidak, interaktifnya kurang. Makanya kenapa saya nggak pakai ini lagi gitu. Tapi integrasinya dengan Google Classroom kayaknya kalau nggak salah kemarin bisa. Jadi ada namanya edpuzzle.com. Nah, ini saya trialnya habis juga nih. Nika Ji. Ya, siap. Ini Pak Komang, ini beberapa guru pingin pelatihan next dari Halimah-P nih. Nah, gitu. Makanya ini kan jadi kalau rencana yang pribadi sih kita selesaikan dulu LMS-nya. Kalau LMS kita Distipora Melajah itu sudah jalan, baru kita next ada pelatihan lagi. Jadi Bapak Ibu yang tertarik, yang belum mempunyai WordPress itu bisa naruh di sana. Jadi saya pasing ragu sebelum ngelatih Bapak Ibu guru, tapi tempatnya nggak ada gitu loh. Arahnya nggak ada itu loh. Jadi saya pribadi ada ke arah sana Bapak Ibu. Cuman step by step dulu karena LMS kita sendiri di distrik belum jadi. Jadi takutnya Bapak Ibu yang belum punya LMS di sekolahnya atau belum punya WordPress jadi susah. Jadi sementara kalau misalnya mau memperdalam lagi, Bapak Ibu bisa kontak Kemang Purwata. Tapi Bapak ini sibuk sekali loh Bu. Jadi coba-coba cari di YouTube. Nanti kalau misalnya untuk menaruhnya sementara LMS kita belum ada, Bapak Ibu bisa kerjasama seperti Bu Ika misalnya, Bu Ika udah punya WordPress, bisa ditebeng di sana dulu. Karena kalau ya tanpa ditebeng itu susah jadinya Bu. Jadi 30 hari itu nanti akan hangus akunnya. Sedangkan kalau ditebengkan di WordPress atau LMS itu free selamanya. Makanya kami latih Bapak Ibu untuk pertama video dulu, setelah video udah next video itu apa tuh loh, ada itu. Jadi mungkin itu siap. Saya lupa ngasih tahu. Kalau misalkan di Halimah-P kalau misalkan ingin coba aja di sini 30 hari. Tapi kalau misalkan udah mau habis, download ini. Jadi saat di view tadi kan ada reuse di bawah nih. Diklik bagian ini, di download aja. Jadi selamatkan punya kita. Selamatkan selamatkan resource-nya tadi. Jadi ini udah disimpan nih. Udah disimpan. 4,8 mega ternyata dia ukurannya. Ini disimpan. Jadi sepertinya ada pertanyaan nih. Langsung dia jawab ya. Langsung Pak, ini Pak. Dari yang mana nih? Dari atas Pak, biasanya ada pertanyaan dari chat, di kolom chat. Ya. Pertanyaan sama biasanya di Q&A juga Pak. Ya. Tadi nggak perlu ruwet, yang penting dia browser bisa.
Ya. Oke, tadi masalah itu sudah. Nah, mengenai Classroom sekali lagi, sebagai sebuah konten yang tidak terintegrasi langsung dengan reportnya Classroom, dia bisa. Jadi kalau hanya memposisikan seperti membaca sebuah teks atau menonton video YouTube, kalau nonton video YouTube kan dia nonton aja, tapi kemudian nilai kuisnya kan nggak ada. Kalau hanya memposisikan hal itu seperti itu bisa. Jadi dia ada interaksinya, ada soal-soal di sana, tetapi hanya diketahui oleh siswa. Itu bisa dibawa ke Classroom berupa link dia. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan nilainya, Classroom nggak bisa. Belum di sana. Belum saya lihat pengembangannya ke sana, karena mereka punya timeline juga masih belum ke sana, tapi lebih dipowerkan ke LMS-nya begitu. Oke. Jadi sementara dari sisi konten, untuk IKA nggak masalah. Kalau nggak LMS nggak masalah. Justru sebenarnya poin pertamanya adalah membuat konten. LMS itu cuma, kalau bagi saya sih nilai plusnya. Jadi saya sekarang lebih sering jarang ngasih kuis. Saya buat konten video, ya udah sebenarnya kuisnya ada di sana gitu. Plusnya itu. Jadi plusnya memang lebih terorganisir. Ya, nggak panjang nanti kalau kita bahas mengenai LMS yang itu seperti apa. Tadi bahasa bahasa Inggris sudah, media 360 tadi sudah. Apalagi nih? Oke, tadi sudah. Apakah harus LMS? Nggak harus. Untuk membuatnya bisa di h5p.com dengan batasan trial 30 hari. Bisa menggunakan WordPress kalau punya, tapi WordPress teman-teman harus install plugin juga. Atau bagi yang punya LMS, bisa menggunakan LMS. Bisa menggunakan itu. Jadi, sebagai tahapan awal untuk mencoba, Tiang sarankan sementara di h5p.com. Kalau sudah trialnya habis, ambil, simpan dulu. Begitu. Tutorialnya saya sendiri tidak menulis tutorialnya sayangnya, tapi video-videonya ada. Kelemahan Tiang itu menulisnya. Nah, ini satu persatu nih. Agus, kalau di embed ke Blogspot bisa, Gus. Tapi sebaiknya Gus coba geser dari Blogspot bawa ke WordPress, Gus. Di YouTube nih, Gus. Bisa lah pasti. Oke, jadi teman-teman, pertanyaan sementara. Jadi bisa dibuat. Nah, ini sekarang pertanyaan dari Tiang, Pak. Ya, santai aja, Pak. Jadi kan kalau misalnya videonya itu di YouTube. Nah, terus kita punya LMS nih. Video itu kita embedkan di H5P di LMS kita. LMS kita sudah terdaftar di paket Edu. Tidak bisa dibuka. Nah, berarti kan solusinya video-video itu harus saya taruh di LMS kita aja. Atau memang seperti kita yang kita inginkan, buat satu resource video. Jadi jangan perkaya YouTube-nya, kan gitu juga. Ya, siap. Jadi ini pengetahuan aja bagi Bapak Ibu. Jadi kalau paket edukasi yang kemarin dikirimkan oleh Kementerian ke nomor HP Bapak Ibu, guru atau peserta didik itu tidak bisa dipakai buka untuk YouTube. Ya, jadi kami masih mensiasati bagaimana caranya media-media pembelajaran ini kita bisa rangkum menjadi di satu wadah. Nanti wadah itu kita setorkan ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan supaya bisa masuk di paket edukasi. Karena kalau misalnya video ini ditaruh di YouTube, itu paket edukasi nggak bisa buka. Ya. Sedangkan paket edukasi itu sangat murah. Harga kuotanya per kilobyte itu beda dengan kuota yang reguler. Cuman ini masih next lah Bapak Ibu ya. Cuman doakan kami supaya diberikan kesehatan dan waktu luang saja. Begitu Pak Mang ya. Oke. Ya. Tapi kalau misalnya LMS sekolahnya bisa langsung nggak? Kalau LMS sekolahnya punya space bisa dapat di sana Pak ya videonya? Harusnya bisa.
Ya, siap, siap, Pak. Punya potensi yang besar. Ya. Ini ada pertanyaan nih, Pak. Iya, di Q&A ternyata ada sih. Ya, ya, siap. Oke. Lalu Pak Dharma, memang tadi yang percepat. Nanti videonya bisa ditonton ulang. Pak Made Satya di SMA 1 Kuta Selatan. Gamification di sini bisa dibuat. Tadi ada contohnya di H5P dengan menggunakan video. Tetapi memang untuk video itu khusus memang dibuat. Jadi model H5P itu saya berikan gambaran. Gamification yang membuat media itu ya seperti game. Siswa ada tantangan di sana, ada pemberian skor, ada pemberian pemeringkatan begitu. Di sini tidak diperlukan bahasa pemrograman karena sistem sendiri yang ya dia yang mengatur. Tetapi diperlukan logika program. Jika maka itu paling sederhana. Kalau yang matematika pasti paham. Jika maka. Jika kondisinya seperti ini, maka dibawa kemana? Nah, tadi ada contoh di bagian video itu, misalkan videonya tidak sederhana. Tidak video seperti teman-teman menjelaskan dari A sampai Z, itu enggak. Tetapi dia berupa potongan-potongan penjelasan, potongan-potongan pertanyaan. Tadi kalau masih ingat di bagian hewan apa yang suaranya begini begitu. Dia di 30 detik, di 10 detik pertama, dia akan buat suara sapi misalkan. Detik berikutnya dia buat suara ayam. Tetapi siswa menontonnya bukan play, lanjut itu enggak. Tombol navigasi itu dihilangkan. Tetapi yang main nanti adalah jika siswa benar dibawa ke bagian mana, jika siswa salah dibawa ke bagian mana. Gitu. Nah, itu kalau yang dari sisi video. Kalau dari sisi gamenya sendiri, di H5P ada juga, kalau yang misalkan seperti crossword, bukan, kalau crossword itu ini, mencari-cari kata itu bisa digunakan juga, tetapi memang kita hanya bisa memodifikasi yang ada di sana. Jadi tidak membuat program khusus begitu, membuat logika khusus enggak. Contohnya nih, yang sekarang itu interaktif book. Jadi kalau ini interaktif ini lebih kompleks. Nah ini. Jadi ini seperti halaman web tapi lebih interaktif. Gamification bisa dimasukkan ke sini juga. Jadi bayangkan ada satu media ya seperti halaman web, tetapi sebenarnya di bagian-bagian tertentu ada pertanyaan yang ya nanti bisa dapatkan skornya dan siswa bisa mendapatkan pemeringkatan di sana. Jadi kalau hanya gamification sederhana itu bisa digunakan. Tapi kalau yang lebih kompleks, ada leveling tingginya itu lebih kompleks lagi. Oke, Bu Komang Ayu Juniati, saya tertarik dengan program H5P. Pertanyaannya jika menggunakan WordPress sekolah. Jika menggunakan WordPress sekolah, pertama harus diinstal plugin-nya dulu. Apakah bisa nilai siswa bisa kita dapatkan? Karena itu bukan LMS, kelemahannya di sana, dan bisa kita dapatkan. Tapi dulu sekali, waktu saya belum mengenal integrasi juga, yang saya lakukan akhirnya adalah saya meminta capture siswa. Jadi siswa dapat nilai berapa di capture sama dia dikirimkan ke kita. Tapi teman-teman, rekan-rekan perlu kita sadari bahwa di kondisi sekarang bukan masalah nilai. Nilai itu hanya membelenggu kita. Siswa dapat tes nilainya sekian, dapat nilai 8. Kalau udah dapat nilai 8 berapa? Ngapain? Itu kan nggak ada. Justru untuk model-model kuis secara digital, kita perlu targetkan mereka bisa mencoba berulang kali sampai mendapatkan nilai maksimum. Contohnya kuis, kalau kita bicara kuis, coba kemudian kuis itu dibuat, mencobanya itu bisa berulang kali sampai siswa mendapatkan nilai maksimum. Nilai maksimum, maka dia dinyatakan kompeten di satu KD itu. Saya menyadari itu di beberapa bulan ini setelah mengikuti webinar juga dengan Pak Ono. Mungkin beberapa teman juga masih sempat mengikuti di sana. Kalau beliau itu ngasih kuis ke mahasiswa itu tidak ada. Kuisnya dikerjakan dari tanggal sekian sampai sekian, waktu 30 menit, percobaan menjawab 1 kali, tidak seperti itu. Kuisnya dibuka 1 minggu, percobaan menjawab unlimited, targetnya sampai nilainya 100.
Jadi siswa bisa mencoba berulang kali. Semakin sering kita akan tahu bahwa siswanya ini daya juangnya tinggi, kuriositasnya tinggi, bukan kuriositas, adversity quotient-nya tinggi gitu. Nah, jadi untuk masalah nilai sekali lagi, kalau punya LMS bisa, kalau tidak punya, sementara kita paling main capture dulu. Itu. Seperti tadi udah disampaikan oleh Haji Kamajaya, pada saatnya mudah-mudahan tidak sampai 6 bulan lah kita bisa buat untuk di dinas. Bisa video yang kita buat monolog, jadi suara bisa aja, nanti tergantung media yang akan kita tampilkan, bisa aja. Kalau sudah ada Moodle-nya nanti tinggal tambah aja Pak. Bahkan kalau yang sudah pakai Moodle 3.9 udah ada langsung di sana, tinggal tambah langsung. Kalau yang versi 3.8 ke bawah kita nambah plugin, tapi yang 3.9 udah langsung. Karena Moodle sendiri sudah menyadari bahwa itu akan berkembang. H5P ini didanai oleh Mozilla. Jadi kemungkinan besar akan berkembang juga. Demikian Ji, itu pertanyaan. Terima kasih Pak Kemang. Jadi kami pertegas lagi Bapak Ibu, untuk media Bapak Ibu, video Bapak Ibu tidak harus pakai H5P. Ya. Ini kami tampilkan di sini karena kami ingin memperkenalkan ke Bapak Ibu bahwa ada loh H5P itu loh. Ibarat kita mau motong pohon, kita siapkan gergaji, kayak mau tiup, kayak mau sensor, kayak nanti yang penting kita sudah perkenalkan ke Bapak Ibu, perkara Bapak Ibu mau pakai apa kan tergantung kemampuan Bapak Ibu, fasilitas Bapak Ibu. Yang penting kami di Dinas Pendidikan Provinsi Bali sudah memperkenalkan, oh ini ada loh senjata seperti ini, ada aplikasi seperti ini. Jadi untuk yang tugas video Bapak Ibu tidak perlu menggunakan H5P. Tapi kalau Bapak Ibu mau menerapkan untuk di H5P, tolong disiapkan juga. Tapi tidak harus ya Bapak Ibu ya, tidak harus. Jadi Bapak Ibu hanya perlu membuat video pembelajaran saja. Untuk materi hari ini tadi yang sudah sampaikan di grup di awal, ini hanya perkenalan saja. Jadi Bapak Ibu yang tertarik pasti nanti akan berpikir untuk jenjang selanjutnya. Jadi kami istilahnya hanya memancing saja ke Bapak Ibu. Terus ini ada lagi nih Pak, mungkin Bapaknya terlambat ini. Bagaimana cara memasukkan video konten pada H5P? Tadi kan sudah disampaikan ya Pak ya. Mungkin bisa diulang nggak Pak? Nge-add-nya itu Pak. Atau nanti kalau nggak, Ibu bisa lihat rekaman videonya ya. Iya. Tinggal di saat kita linknya di YouTube itu tinggal dipastekan di H5P gitu Pak ya. Jadi segampang itu Bapak Ibu, ibaratnya tinggal copy aja, sama kayak ngirim video di YouTube ke WA lah, di copy dulu, pastekan di aplikasi H5P, nanti di H5P itu kita yang nyeting detik keberapa akan muncul apa, jika dia jawab salah akan kemana, kalau dia jawab benar bisa next. Jadi di sini kalau video saja kan dia memperhatikan apa sambil lain-lain kan kita susah. Jadi di H5P ini kita bisa melihat keseriusan peserta didik dalam memperhatikan video yang kita buat. Mungkin itu arahnya Pak Omang ya. Oke. Kemudian untuk Bapak Ibu yang belum ngabsen, kami mohon untuk mengisi daftar hadir. Wah ini ada Bu Nyaman Putri nih Pak. Dari SMK Mas juga sudah pakai e-learningnya Pak Kemang Purwato. Emang sangat bagus dan membantu saat PJJ. Wah. Karena itu sudah Oke, ini masih satu sekolah ya Pak ya? Di sekolah saya nggak berani. Oh ya, nggih. Jadi Bapak Ibu di Q&A udah Pak? Iya. Pertanyaan di Q&A udah ya? Udah ya. Sebentar Pak. Teman-teman kalau ada yang jadi gini, saya baru ingat. Di proses buatan interaktif ini sebenarnya sekali lagi yang sulit itu justru membuat desainnya. Desainnya ini mau ngapain, di bagian ini mau ngapain, itu yang sulit. Kalau menuangkan itu cenderung di H5P sudah dibuatkan alurnya. Kalau salah kemana, kalau benar kemana gitu. Tetapi kalau salah dibawa kemana, ya di detik keberapa itu yang menyimpulkan kan kita.
itu justru yang lebih sulit. Skenarionya itu yang menjadi beban tersendiri. Saya sendiri membuat skenario itu hampir sejam lebih. Karena harus nonton dulu, nyimak dulu, baru munculkan gitu. Baru menuangkan ke, itu pun Excel saya buat, saya nyoba terjemahkan, ya baru bisa. Karena kalau misalkan kita sambil kerja, sambil mikir, lama itu pasti. Itu tambah lebih beban. Jadi lebih baik didesain dulu. Dan itu juga sebenarnya kita, sekarang kan kita membuat materi per KD. Andaikan kemudian materi per KD itu nanti disertai dengan bukan hanya video, tetapi memang ada skenario pembelajaran, yaitu nanti tinggal dituangkan ke H5P. Niki ada pertanyaan lagi, Ji? Sedikit yang ada pertanyaan dari Ya, siap Pak. Lanjut Pak. Bukan dari Agung. Bagaimana memasukkan konten pada H5P ke video pembelajaran? Yang ulang sekali lagi, H5P itu atasnya, jadi video kita itu ada di bawahnya. Setelah video kita jadi, baru kita bawa ke H5P. Jadi video bisa dibawa ke H5P, tetapi H5P tidak bisa dibawa ke video. Hypermedianya, H5P itu hypermedianya, sedangkan video yang Bapak Ibu buat baru multimedianya. Jadi tidak bisa dibalik. Izin Pak, saya ini juga baru cari-cari Pak. Jadi Bapak Ibu yang di YouTube, misalnya ngambil yang di YouTube, tidak perlu khawatir copyright. Karena pada saat kita, misalnya saya ngupload video saya di YouTube, itu sudah ada, kalau nggak salah, publik atau private. Jadi begitu si pengupload sudah mengupload untuk publiknya, rasanya itu bisa digunakan, bisa kita gunakan. Karena istilahnya itu saluran umum. Hanya saja tidak boleh diperjualbelikan, mungkin begitu. Ya Pak ya? Oke. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan lagi, Pak, untuk videonya bukan video satu arah ya? Ini ada dari Pak Muhammad Wildan Ali Murdani, Pak. Ya, untuk videonya bukan hanya video satu arah ya, Pak? Ya, tidak harus satu. Tapi akan lebih hidup begitu kalau dia dua arah. Saya tidak terlalu ini teori dua arah searah ya. Kurang lebih begini. Misalkan di video itu anak-anak setelah menyimak tadi coba kerjakan cobalah soal berikut di sebelah kanan. Jadi tangannya yang membuat video di sebelah kanan dan di ujung kanannya itu udah ada tombol. Kan itu bisa digeser-geser tombolnya. Jadi mode interaktifnya ya bisa kita tambahkan begitu. Jadi saat ada tombol sebelah kanan, siswa ngetiknya ada respon dari sistem. Gitu. Itu akan menjadi lebih hidup daripada kita diam. Demikian setelah kita sampaikan materi, kemudian kita diam gitu. Ya udah, nggak ada apa-apa gitu kan. Cuma dari video ke anak-anak. Sedangkan anak-anak sistem itu ke video sendiri itu nggak ada balikan. Jadi sekali lagi tidak harus, tetapi alangkah baiknya nanti kalau rekan-rekan membuat video yang seperti ini. Betul Pak, jadi saya tekankan lagi Pak Wildan bahwa video yang akan dilombakan itu bukan video interaktif. H5P ini hanya untuk pengenalan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu setelah bisa membuat video tentu kan kami harapkan tidak hanya berhenti di video yang sekarang saja. Misalnya kedepannya Bapak Ibu akan membuat video lagi yang bukan video yang untuk sekarang, Bapak Ibu bisa menerapkan H5P ini. Untuk yang sekarang lomba, kami tekankan tidak interaktif. Karena kalau penilainya pasti nanti kalah Pak, yang interaktif dengan yang istilah tidak imbang lah. Jadi materi hari ini hanyalah materi pengenalan untuk Bapak Ibu saja. Mungkin gitu Pak Wildan ya, mohon maaf. Atau pertanyaan lagi Pak Komang? Oh, oke. Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kalau ada Bapak Ibu yang mau berkonsultasi tentang H5P, Bapak Ibu yang di matematika pasti sudah familiar dengan Pak Komang Purwata, karena Pak Komang Purwata juga ngajar matematika juga. Kemarin juga kita ajak rapat untuk penentuan KD-nya juga. Jadi kalau untuk H5P, terus terang kami juga baru belajar, baru tahu juga. Untuk masternya mungkin Pak Komang Purwata, tapi
seperti yang diinfokan tadi, kalau cuman untuk sekedar interaktif saja tidak perlu LMS. Tapi kalau untuk menampilkan nilai peserta atau jawaban dari peserta itu memang harus dimasukkan di LMS. Waktu sudah menunjukkan pukul 11.51, Bapak Ibu kami tunggu 2 atau 3 menit lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, akan kami tutup. Ini hari terakhir pelatihan, sengaja kami taruh di hari terakhir pelatihan di H5P-nya, dengan tujuan Bapak Ibu bisa tertarik lah, sudah buat, oh ada ini lagi tertarik gitu. Tertarik apa tambah pusing, Pak? Mohon maaf loh Bapak Ibu menambah kerjaan jadinya. Oke. Mungkin ada mau tambahkan, Pak? Mungkin menjadi. Oke, jadi teman-teman yang ini ya MIPA. Di MIPA, jadi memang kalau dari sisi yang logik seperti ini, saya rasa teman-teman yang di MIPA tidak akan sulit. Karena itu kemampuan dasar sebenarnya, kemampuan dasar logiknya. Jadi awali dulu dengan, kalau mau menerapkan, coba dengan desain dulu. Masalah teknologi, kalau teman-teman mengalami hambatan, mudah-mudahan segera mungkin kita akan coba buat di dinas juga. Server kita kayak masih slotnya sih masih bisa, kalau core-nya 4 itu masih bisa. Kan yang tinggal dipermak aja yang kemarin yang kita buat. Siap. Kemudian yang gratis juga ada, kemudian di h5p.com. Yang pasti kalau potensi sistem seperti ini nanti akan berkembang. Sistem offline misalkan kalau teman-teman nanti membayangkan membuat aplikasi Android begitu, kecuali sistem Android itu atau aplikasi yang dibuat itu memang ada sentuhan artificial intelligence-nya, pasti akan lebih bagus. Tapi kalau hanya sekedar teks, video, biasanya akan ditinggalkan karena di sana perlu resource. Karena kalau aplikasi Android dia bersifat offline, kemungkinan keluhannya adalah HP saya penuh gitu. Coba aja deh teman-teman nanti buat aplikasi. Kalau konsumen kita adalah anak-anak, salah satunya pasti bilang nanti HP saya penuh. Jadi menggunakannya itu pun ya terbatas. Tapi kalau kita mengembangkan yang di sisi website, aplikasi yang membuka website itu sudah ada menggunakan browser dan dukungan browser juga sudah bagus sekarang, maka itu akan lebih stable, lebih terawat begitu. Kalau aplikasi Android, teman-teman naruhnya itu juga kalau di Google Play sekian tahun atau sekian bulan ada respon, dia akan del juga, cuma juga. Tapi kalau misalkan dia dibuat dalam bentuk format yang web, setidaknya dia masih ada. Nah, jadi mari bersama-sama mengembangkan dan kemungkinan nanti kita akan mengurangi redundansi konten. Redundan itu maksudnya gini, trigonometri misalkan nih, trigonometri materi A saja hanya membahas tentang aturan sinus saja, misalkan ada 10 konten yang membahas hal yang sama. Padahal kita punya tenaga yang lain untuk membahas konten yang lain. Nah, lambat laun itu akan berkurang, kan? Makanya inilah di Dinas Pendidikan Provinsi kita memanfaatkan momen itu sehingga nanti redundansi itu bisa dikurangi dan kita bisa melakukan pengembangan lagi. Kalau semua nanti sampai setahun ke depan hanya buat video, sampai nanti kontennya udah banyak, tapi di atas level itu masih banyak lagi. Jadi yakinlah kita akan bisa melakukan kemajuan di bidang pendidikan, khususnya di MIPA nanti. Teman-teman saya rasa di sini juga sudah banyak. Tadi saya lihat YouTuber banyak sebenarnya, Ci. Oh iya. Di MIPA banyak YouTuber sebenarnya ini. Kalau MIPA kan emang guru-gurunya juga harus lebih pintar daripada yang lain kan, Pak? Ya, tinggal kita kasih ini aja. Ya. Makanya tinggal kita kasih pematik saja, kita kasih ruang sarana berkreasi, ya. Kita lepas dah itu. Ya, dan untuk mumpung membahas di sini, mumpung ada kesempatan, kalau rekan-rekan nanti hambatannya masalah pendanaan,
Ya maksudnya masalah media, tempat, yang pasti sekolah diizinkan di kondisi sekarang melakukan pengembangan. Setidaknya misalkan sekolah punya website, dari website itu bisa menggunakan aplikasi lanjutan, sistem lanjutan. Kalau kemudian tadi banyak bahas tentang LMS itu banyak kok juga sistemnya. Ada yang berbayar, ada yang nggak, tergantung sekarang will keinginannya sekolah aja. Ya kalau saya sebut angka, misalkan setahun itu nggak akan lebih dari 15 juta kalau misalkan, kalau saya bicara angka. Lain hal kalau yang kami punya itu memang besar. Tapi kalau pengembangan di sekolah, kalau untuk membuat melayani sekitar 500-600 siswa itu sangat mungkin. Justru yang lebih banyak itu bisa mengembangkan itu justru dari teman-teman MIPA. Karena sekali lagi, logiknya memang ada di sana. Saya sendiri orang matematika, tapi pada akhirnya ya basah di bagian LMS sama jaringan sama programming juga. Oke, mungkin Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oke. Ini karena tidak ada pertanyaan lagi Pak Komang, kita tutup saja. Jadi Bapak Ibu peserta pelatihan, jadi ini VCon terakhir pelatihan kita yang sudah kita mulai dari tanggal 9 September sampai makin hari Kamis 24 September. Sitiang mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan VCon maupun pelatihan dari tanggal 9 September sampai hari ini, Kamis 24 September, masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, baik yang kami sengaja maupun kami tidak sengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk pelatihan selanjutnya, Bapak Ibu, kami minta untuk membuat media pembelajaran dan naskah yang harus dikumpul maksimal tanggal 6 Oktober. Kami mohon kerjasama Bapak Ibu. Mohon maaf kami menambah pekerjaan Bapak Ibu, tapi ini semata-mata hanya untuk kepentingan kita bersama, agar kita di Bali memiliki media yang lengkap. Tidak ada redundans lagi, jadi Bapak Ibu buat, kalau misalnya si A buat tentang trigonometri, si B bisa menggunakan. Jadi arahnya seperti itu. Mungkin sampai di sini saja. Titiang ucapkan Rahajang Kuningan kepada Bapak Ibu yang beragama Hindu. Untuk Bapak Ibu yang beragama Hindu, selamat berlibur. Tetap jaga kesehatan, tetap laksanakan protokol pencegahan COVID-19. Tetap tetap sehat, dan yang tutup untuk para Masanti. Om Santi 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 Om. Ada closing statement Pak? Cukup. Siap, susuma Pak.